Pilih pimpinan KPK, beban berat pansel cari capim yang bebas masalah itu menjadi topik pada pagi hari ini. Saya ingin langsung tanya kepada Mbak Yenti terlebih dahulu, penyerahan 8 nama capim KPK ke Presiden ditunda. Apakah karena sebetulnya satu nama itu sebetulnya lolos? Bukan, karena kan seminggu yang lalu kan sudah ada bahwa tanggal hari ini seharusnya Presiden menerima dari kita 8 nama, tapi ternyata beliau acaranya padat. Saya kira itu biasa aja, schedule kan sudah lama gitu ya. Tiba-tiba Presiden acaranya padat? Oh ya enggak ya, tiba-tiba kita diberitahu bahwa, tapi sebelum ini ya, beberapa hari yang lalu, ini kan Jumat kita tahunya ya, tapi sekitar Senin atau Selasa sudah tahu bahwa akan diundur gitu. Tapi diundur atas hari atau 2 hari gitu saja gitu, nggak ada sih kaitannya dengan ini. Tidak ada kaitannya ya? Menurut saya sih ya. Mbak Yenti, jadi sebetulnya kita bertanya-tanya kan, siapa sebetulnya capim itu? Anda kan sudah mengonfirmasi ke Barreskrim, bisa nggak dikasih bocorannya? Iya, saya konfirmasi ke Barreskrim. Kenapa? Karena memang penanggung jawab tracking ke Barreskrim, ke polisi, KPK, BIN dan kejaksaan memang tanggung jawab saya. Dan saya tahunya dari TV, dan dari TV itu kan kalau betul memang tersangka kan harus segera, karena hari itu kita sedang menentukan untuk angka 8 itu. Jadi pagi itu kita sedang tahap terakhir ya untuk melihat presentasi kesehatan, dan itu kita sudah punya komponen yang lain. Nah, siang itu kemudian jeda sholat Jumat, kemudian saya pulang ke kampus dulu sebentar, balik lagi, tiba-tiba wartawan mengatakan, Bu Yenti, gimana tanggapan Anda bahwa ada satu tersangka? Saya kaget, satu tersangka yang mana? Dari 19 itu. Waduh, saya nggak tahu gitu. Tahunya dari media justru ya? Iya, saya dicegat gitu ya, doorstop gitu. Kemudian saya bilang bahwa, oh ya, kalau itu tersangka ya, saya belum tahu ya siapa. Ya tidak mungkin gitu, karena pasal 32 kan Undang-Undang KPK mengatakan jangankan capim dong, komisioner saja kalau sudah tersangka harus berhenti sementara, ya kan, logikanya masa kita memberikan orang yang potensial langsung diberhentikan. Saya naiklah ke lantai 3, teman-teman sedang sibuk dengan sibuk sudah mau menentukan betul dengan hasil. Tapi presentasi tadi saya sudah mengikuti, hanya tinggal memutuskan Yenti mau yang mana, ini yang lain kan sudah ini. Terus saya bilang, sebentar, tadi di bawah ada berita bahwa ada satu tersangka sudah termasuk yang diperhitungkan. Siapa Mbak? Oh, belum tahu, jadi ya udah kita rapat lagi. Tapi sebelum rapat, saya kira-kira 5 menit kemudian kita berpikir, kita telepon aja deh, saya telepon langsung ke, maunya saya telepon kepada Pak Budi Waseso, tapi beliau sedang ada di Tanjung Priok. Ya sudah, saya bicara dengan Kombes Agung ya, yang memang yang langsung mendalami itu. Pak, betul tidak bahwa ada satu tersangka, katanya disampaikan, ada dari 19. Oh betul Bu Yenti, siapa namanya? Ini Bu Yenti, baik, terima kasih. Menarik ketika kita mengetahui ternyata pansel justru tahunya dari media. Apakah memang tidak ada konfirmasi langsung dari Barreskrim, dari Kabar Reskrim langsung? Ya, nggak tahu ya, mungkin akan, tetapi kan media sudah tanya dulu mungkin ya. Sebetulnya kan yang sebetulnya menyatakan tersangka itu tidak harus ke kita, tetapi kan ada nama itu adalah nama yang kita mintakan trackingnya gitu ya. Saya kira hanya memandang gitu. Kasus yang menjerat tersangka ini apa sih, kasus apa ya? Tadi kan sudah ada yang menyampaikan. Pokoknya bagi saya, karena undang-undang mengatakan tersangka kejahatan, di sini katakan ya, pokoknya kejahatan gitu ya sudah. Gini, kita itu ada perjanjian, ada surat pernyataan, dan kemudian ada perjanjian surat pernyataan dari para capim untuk bersedia di tracking, tapi hanya untuk kepentingan seleksi. Dan kemudian antara kita dan tracker ada perjanjian juga, ada satu komitmen bahwa kita minta tracking terhadap nama-nama ini, dan hasilnya hanya untuk pansel, dan kemudian untuk kepentingan seleksi pimpinan itu, sehingga saya tidak bisa menyampaikan. Baik, kita tunggu saja pengumumannya hari ini. Berarti pertanyaannya Mbak Yenti, apakah capim yang ditetapkan sebagai tersangka itu berarti sudah otomatis gugur ya? Iya dah. Otomatis gugur. Harus. Nah sekarang sebetulnya kalau tanpa ada penetapan tersangka itu, sebetulnya capim ini lolos atau tidak? Kan kita sedang rapat tadinya kan, karena komponennya banyak, misalnya integritasnya bagus, track recordnya bagus dengan hasil-hasil sebelumnya, tetapi ada kesehatan, ada masalah juga, kita akan itu. Dari awal sebetulnya dari Polri atau ICW, PPATK sudah memberikan catatan belum terhadap satu orang ini? Gini, kalau terhadap dari polisi saja ya, waktu 48
hanya beberapa catatan hampir sama, yaitu KTP tidak sesuai ini dan itu. Yang masih ringan-ringan itu sudah kita konfirmasi di wawancara, dan akan kita juga enggak begitu wawancara mengatakan tidak berarti tidak ya, enggak, itu kan membantah, tetapi kan harus dengan bukti juga. Nah, setelah 19 kita minta lagi. Nah, di 19 inilah sudah ada sedikit ada beberapa gambaran-gambaran. Dan bersamaan dengan itu ICW juga memberikan. ICW lebih tahu itu, tanya aja sama dia, lebih bebas menyampaikan. Kalau kami terhalang oleh komitmen dan aturan yang tidak bisa menyampaikan. Jelas memang dari awal saat ini memang sudah diberikan catatan, baik itu ringan, sedang ataupun berat. Ringan itu beberapa ya. Mungkin sistem kependudukan Indonesia juga membuat begitu ya, karena hanya berkaitan dengan KTP-nya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, ini kan saya kira ini juga menjadi ini kita semua ya, untuk evaluasi kenapa kependudukan Indonesia bisa seperti itu gitu. Jadi kalau itu mau di-drop, jangan semua ngedrop. Dan diantara kita juga semua sama ya. Kita tinggal di mana, KTP di mana. Nah, itu. Oke, sekarang saya ingin minta tanggapannya Mas Agus. Ada satu nama dari 19 capim yang ditetapkan sebagai tersangka. Apa ini artinya? Iya, pertama ini memang sangat mengejutkan ya, karena ini seperti melempar bola panas kepada pansel. Dan kita melihatnya ini pada akhirnya karena tidak ada keterbukaan. Karena kita melihatnya sebenarnya dari awal pansel cukup aktif gitu, berkoordinasi dengan para pihak, misalnya Bareskrim terutama untuk soal tracking dan lain, paling tidak melihat rekam jejak para calon sejak dari awal gitu. Nah, kemudian ketika tiba-tiba di ujung seperti ini, ketika mau dilaporkan kepada presiden atau paling tidak mau mengerucutkan dari 19 ke 8, tiba-tiba kok ada laporan seperti ini, dan munculnya juga tidak langsung kepada pansel, ya kan, munculnya di media. Makanya kemudian wajar kalau kemudian banyak masyarakat menduga jangan-jangan, maksudnya jangan-jangannya itu jangan-jangan karena calon dari kepolisian tidak lolos, kemudian kepolisian coba menaikkan posisi tawar gitu dengan menetapkan tersangka dan lain-lain. Nah, ini kan jadi yang saya bilang tadi, jadi bola panas. Menurut saya kalau mau fair, kenapa nggak Bareskrim langsung berkomunikasi dengan pansel, tidak membangun sebuah opini yang kemudian pada akhirnya publik bertanya-tanya. Menurut saya pansel sudah melakukan tugas yang cukup panjang gitu ya beberapa bulan terakhir ini, dan kalau misalnya hasilnya kemudian didelegitimasi, sebelumnya sebenarnya ada nada-nada menurut saya agak ada ancaman, misalnya ada rapot merah segala macam kan. Menurut saya itu tidak bagi Anda itu ancaman kalau menurut saya itu pansel meminta kepada Bareskrim untuk melakukan tracking. Itu seharusnya bisa langsung disampaikan saja kepada pansel. Memang tidak ada larangan kepada publik. Mungkin itu juga bagian dari kontrol Bareskrim kepada pansel supaya tidak main-main gitu kan. Ya tidak main-main. Oh, ini loh harus dikasih rambu-rambu, harus ada tekanan media. Tapi menurut saya lebih elok kalau misalnya disampaikan dulu kepada pansel, kemudian Bareskrim melihat pansel misalnya main-main, baru bisa disampaikan kepada publik. Ini soal etika berhubungan saja, karena tapi kalau dari awal Bareskrim memang sudah memberikan catatan, baru kemudian dalam perkembangan penyidikan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut saya dalam proses penyelidikan atau penyidikan memang sangat memungkinkan ada perubahan-perubahan, misalnya tiba-tiba ada laporan masyarakat yang dokumennya sangat kuat gitu. Tapi lagi-lagi ini soal elok saja, etika saja. Sebagai pansel ini kan lahir dari Kepres ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Nah, menurut saya ini kepanjangan tangan dari presiden juga loh. Menurut saya ya harus dihormati juga dong. Makanya pansel baru tahu ada penetapan tersangka justru dari media. Begitu ya. Ini soal hubungan saja sih, etika yang lebih baik menurut saya ke depan harus dibangun. Bang, karena saya nggak ikut sholat Jumat kan. Bang Masinton melihatnya seperti apa Bang soal penetapan ini? Pansel itu harus straight, jelas, tegas, dan lurus gitu ya. Kalau ada yang terindikasi bermasalah, sudah coret. Nah, pansel itu jangan masuk ke zona abu-abu. Itu wilayah, itu bukan wilayahnya pansel. Pansel itu membantu presiden untuk menseleksi calon-calon pimpinan KPK. Tapi kalau ada alasan, ini kan baru terindikasi bermasalah, boleh dong diklarifikasi pada tahap yang lebih lanjut? Iya, kalau kan begini, syarat pimpinan KPK itu jangankan berkaitan dengan hukum, tercela saja nggak boleh, karena ini lembaga penegakan hukum yang memang orang-orangnya harus memang orang-orang yang firm, bersih, ya, tidak menurut tersangkut kasus Anda hukum. ketika dari awal Bareskrim sudah mengeluarkan catatan, ICW juga sudah mengeluarkan catatan, begitu juga PPATK, langsung di-cut saja di situ?
Itu tugas pansel untuk mendalamin. Nah, kita nggak tahu mekanisme di pansel ini bagaimana pendalaman atas masing-masing, apa yang disampaikan oleh KPK, apa yang disampaikan oleh ICW, Polri, BIN, Kejaksaan dan lain-lain ya. KPK juga. Nah, PPATK juga gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme pendalamannya? Nah, tentu dalam hal ini mana yang sudah dianggap Pak Polri kan pasti memberikan mana-mana nama-nama yang dianggap tadi bermasalah. Nah, tentu dalam hal ini ya, ketika ada disampaikan bakal ada yang jadi calon tersangka, ya sudah dikomunikasikan, coret. Nah, yang kita dengar kan begini, saya juga mendapatkan informasi, tapi kayaknya bukan Bu Yenti. Ada beberapa, ada anggota pansel ini juga yang intensif berkomunikasi dengan salah satu capim. Nggak boleh loh, Pak. Nah, itu nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Bapak jangan main tuduh loh. Enggak. Nggak tuh Mbak Yenti? Kita mendengar ini. Kita mendengar. Nah, artinya begini. Oh, enggak lah. Ini Artinya Coba begini. dikonfirmasi, diklarifikasi. Artinya begini, gimana, ya. Pak? Pansel itu pertama yang kita lihat tetap harus mengacu acuan kerja pansel itu apa? Undang-Undang KPK. Pasal 29 itu mengatur tentang syarat-syarat pimpinan KPK, ya. Harus bersih, berintegritas, memiliki berpengalaman 15 tahun ya, bidang anak. Terus kemudian pasal 30 itu mengatur waktu, ya, 14 hari berturut-turut. Pansel KPK membuka pendaftaran kemarin itu memperpanjang hingga 21 hari. Enggak, hingga 21 hari. Dan tidak ada penjelasan ke DPR loh. Ke Komisi 3 dalam hal ini. Tidak ada. Itu harus ya Pak, ke DPR ya Pak? Enggak, sepertinya masih banyak evaluasi. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bang Mas. Di pasal kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu.